Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 15 Desember, kita akan coba melihat perkembangan lahan porang kami di sini yang sudah berjalan dari masa tanam 2 bulan. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Di sini dapat pemirsa lihat perkembangan porang sudah mulai mekar tunas kedua. Saat ini bulan Desember, dimana sudah cukup sering intensitas hujan, terlihat tanaman porangnya segar-segar. Ini beberapa masih ada yang entah belum tumbuh atau pertumbuhannya tidak baik ya, masih ada yang bolong-bolong di tiap lubang mulsanya. Nah, kita patroli lebih dalam lahan kami, lahan porang kami. Dapat dilihat di sini lahan porangnya sudah rata-rata sudah mulai muncul tunas keduanya, dan bisa dilihat pertumbuhan tunas kedua semuanya lebih besar dibandingkan tunas pertama. Memang seperti itu pertumbuhan porang. Pohon pertama yang tumbuh dia akan kecil, kemudian saat tumbuh pohon kedua dia semakin besar, begitu seterusnya. Biasanya untuk pertumbuhan porang ini rata-rata 5 sampai 6 kali tumbuh pohonnya atau tumbuh tunas pohon baru, dan tiap pertumbuhan tunas itu pohonnya semakin membesar. Secara kasat mata dapat dilihat di sini tantangannya adalah dalam lahan ini rumput. Meskipun dia tidak berada di sekitar atau sangat berdekatan dengan tanaman porangnya, dia hanya ada di jalur-jalur gang gulutan, tapi terlihat seperti ancaman ya, karena dia dapat menyerap nutrisi yang harusnya nutrisi itu diserap oleh porangnya untuk pertumbuhan agar porangnya tumbuh optimal, tapi bisa teralihkan nutrisi tersebut ke rumput. Oleh karena itu mungkin dalam waktu dekat rumput-rumput ini akan kita coba kendalikan dengan obat pengendali gulma atau rumput ya. Mungkin nanti dalam waktu dekat akan kita semprot Roundup untuk di tiap gang gulutannya. Dari pengaplikasian mulsa di lahan porang ini dapat dilihat manfaatnya ya. Jadi di samping rumput itu tidak berada atau sedikit lah ya yang berada di dalam gulutan yang sangat berdekatan dengan pohon porangnya, juga memudahkan kita untuk pengendalian gulma. Jadi tinggal disemprot saja tiap lajurnya secara hati-hati agar tidak mengenai pohon porangnya. Kita lihat yang di area bawah sini juga sudah mulai besar-besar dan hijau. Saat video pertama kita semua lihat banyak yang masih kecil dan kuning ya. Tampaknya dia ketika semakin tua, daun yang kuning tadi jika dia bisa bertahan akan semakin menghijau. Jadi untuk pemirsa yang berbudidaya porang nanti tidak perlu khawatir, dirawat saja sebisa mungkin untuk porang yang pertumbuhan pohonnya itu kuning-kuning, dijaga sebisa mungkin tidak sampai mati, karena semakin tua dia akan berangsur normal dan daunnya menjadi hijau. Seperti lihat di sini sudah mulai rata semua pertumbuhannya, di ujung sana juga sudah mulai, yang paling ujung, yang paling belakangan untuk penanamannya itu juga sudah mulai tumbuh semua ya.
Artinya bisa dibilang dalam jangka 2 bulan ini sudah rata pertumbuhannya. Yang di atas sudah mulai tumbuh tunas kedua atau pohon kedua, yang di bawah juga sudah mulai tumbuh tunas pertamanya. Di samping gulma tantangannya di lahan porang ini, kita lihat banyak yang daunnya tidak ada ya. Ini tantangan selanjutnya dalam budidaya porang, dimana hama dari tanaman porang ini adalah ulat, atau kalau orang Jawa bilangnya ular. Beda sama ular. Kalau ular yang berbisa itu ular, kalau ular ini ular yang bakal jadi serangga, bisa kupu-kupu atau ngengat dan sejenisnya. Bisa dipastikan yang tidak ada daunnya atau daunnya kecil seperti terpotong seperti itu adalah korban dari serangan hama ulat tersebut. Untuk rumput tadi kita sudah sampaikan akan dicoba tanggulangi dengan obat semprot gulma atau herbisida. Kalau untuk ulat, kita akan coba antisipasi nanti menggunakan insektisida. Kita coba cari yang berbahan organik ya, karena dari referensi yang kami dapat ada bakteri yang bisa mengendalikan pertumbuhan dari ulat-ulat ini, ulat pemakan pohon porang ini. Dalam waktu dekat ini akan kita coba tanggulangi semuanya terkait rumput serta hama ulat. Dapat dilihat di situ tuh, untuk yang daunnya tidak lengkap, bahkan di sini ada yang sama sekali tidak ada daunnya, karena meninggalkan batang saja seperti ini. Karena jumlahnya tidak banyak dan tidak secara menyeluruh serangan hama ulat tersebut ya. Tapi kalau tidak dikendalikan ya cukup mengkhawatirkan. Setidaknya kita bisa mengoptimalkan target dari hasil panen kita. Harapannya bisa panen 100%. Kalau tidak dikendalikan, hama ulat ini bisa menurunkan persentase keberhasilan. Mungkin bisa turun ke 80% atau 90%. Artinya rata-rata dapat menurunkan kegagalan atau menurunkan potensi hasil panennya sebesar 10-20% jika tidak ditanggulangi hama ulat ini sendiri. Ini adalah lahan yang paling bawah, yang paling terakhir ditanami sekitar tanggal 20 atau tidak, tanggal 23 Oktober sini. Sudah diserang ulat. Sebenarnya bisa dikatakan ini sudah tumbuh semua ya. Jadi kita bisa kalkulasi berapa yang tidak tumbuh atau yang rusak, nanti bisa kita sulam untuk ditanam bibit baru agar bisa mendapatkan hasil panennya ya mendekati 100%. Ini juga sedang musim tanam padi ya, situ ibu. Video bisa di zoom. Ya seperti itulah kehidupan petani ya, selalu bergembira
Di bulan Desember ini untuk intensitas hujan sudah cukup sering ya, bisa dikatakan dalam satu minggu bisa sampai 4-5 kali hujan. Dan meskipun tidak hujan, langitnya selalu mendung. Tapi ini tumben hari ini agak panas paginya. Tapi sinar matahari juga bagus ya jika intensitasnya cukup untuk pertumbuhan porang ini, asalkan dalam masa pertumbuhannya ini tidak selalu panas, dia akan panasan mati. Meskipun panas, jika dalam lahan itu dilakukan instalasi pengairan, itu dapat mengurangi resiko kegagalan ya. Jadi karena meskipun panas, akarnya masih tetap mendapatkan air, jadi lahannya juga tidak terlalu kering, karena kan ini tumbuhan batang berair, sehingga untuk masa hidupnya sangat diperlukan air. Meskipun dia sendiri juga tidak seperti padi yang lahannya itu becek, selalu ada airnya. Dari pertama tanam sampai saat ini masih belum kami lakukan pemupukan lanjutan ya, dengan pertimbangan kolam yang kami buat ada kendala. Jadi terpal yang digunakan beberapa ada yang bolong, sehingga tidak cukup untuk tampungan airnya. Untuk pupuk dan mesin pompa sebetulnya sudah disiapkan, namun karena kondisi kolamnya masih ada kendala, jadi kita tunda dulu. Mungkin setelah penanggulangan gulma ini dan kolam sudah diperbaiki, akan kita mulai untuk pemupukan lanjutan. Tapi kita lihat di sini, meskipun belum dilakukan pemupukan lanjutan, pertumbuhannya cukup baik ya. Mungkin ini ditopang dari pupuk dasar yang ya cukup banyak, meskipun tidak terlalu banyak juga, tapi bisa kita lihat di sini cukuplah untuk menopang pertumbuhan awal dari porang ini. Ini adalah petakan ketiga dari bubuk, di mana di petakan ini memang tunas-tunas yang atau kata yang tunasnya paling panjang ditanam, sehingga dia hampir bisa dibilang hampir semua yang ada di petakan ini sudah muncul tunas kedua, karena memang dari awal kata yang ditanam merupakan kata yang tunasnya paling panjang. Sangat menyenangkan melihat tanaman kita tumbuh dengan baik, tapi menyedihkan ketika diserang hama ulat seperti ini. Oh iya, saat penanaman waktu itu di sini ada yang tertinggal atau lupa tertanam. Dapat dilihat di sini tunas pertama baru tumbuh ya di lajur ini, dimana yang lainnya sudah bermekaran, bahkan ada sudah tumbuh tunas kedua. Untuk yang di gulutan ini, di jalur tengahnya masih baru muncul tunas pertama. Ini memang diketahui saat dilakukan penyiangan waktu itu oleh pekerja, dan coba dicek ternyata memang tidak ada biji katanya. Akhirnya tanaman berlangsung terlambat ya, tapi tidak masalah, yang penting dia bisa tumbuh dengan baik. Memang ancamannya di sini atas lahan porang ini adalah yang paling nyata adalah ulat dan rumput. Kalau rumput ini di satu sisi ada nilai positifnya,
di mana yang kita tanam itu dari biji kata, artinya pertumbuhan tunas pertama itu masih kecil. Dia bisa melindungi dari sengatan sinar matahari atas pohon porang yang pertama tumbuh itu tadi, sehingga dia tidak terlalu kepanasan. Tapi di sisi lain, nutrisi dari bawah yang harusnya itu diserap untuk tanaman porangnya teralihkan ke pertumbuhan rumput. Sangat lebat sekali rumputnya ya. Tapi kami di sini cukup puas dengan hasil perkembangan porang ini. Meskipun belum dilakukan pemupukan lanjutan, tapi tampak pertumbuhannya cukup baik. Tapi memang harus ditanggulangi untuk hama atau organisme pengganggunya, yaitu gulma dan ulat. Jadi dilihat di sini kolam kami dipersiapkan 2 kolam, tapi yang satu itu lagi dibongkar karena banyak lubangnya, sehingga untuk pemupukan lanjutan masih terkendala karena kami menggunakan pupuk cair ya. Jadi tinggal tuang di kolam untuk pupuk cairnya. Pupuk cairnya sendiri itu dari fermentasi kotoran sapi, sudah kami lakukan fermentasi dan sudah siap diaplikasikan di lahan, namun kendala ada di kolam ini. Sebetulnya bisa saja dilakukan pemupukan dengan satu kolam, tetapi sangat tidak efisien. Ketika satu kolam ini habis, mungkin satu kolam ini hanya bisa mengairi atau memupuk sebelah kanan ini saja, tapi tidak sampai ujung sana. Maka dari itu kita coba tunda dulu. Artinya kan kalau hanya satu sangat tidak efisien, ketika ini habis harus ngisi lagi dari irigasi. Jadi seperti itu saja reportasi yang bisa kami sampaikan untuk pertumbuhan di bulan kedua tanaman porang yang ada di lahan kami ini. Sangat menyenangkan ya lihat pertumbuhan tunas kedua, dan sangat menanti-nanti untuk pertumbuhan tunas ketiga dan selanjutnya dan seterusnya. Ya, semoga video ini bermanfaat. Salam Mr. Konjak.